Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 5 hebat soleh-solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan dan prokesnya jangan kendor ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki tema 5. Adapun kompetensi dasar untuk tema 5 ini adalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan komunikasi serta transportasi. Tujuan pembelajaran untuk IPS tema 5: 1. Siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia secara benar. 2. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen peta secara benar. 3. Siswa dapat membuat peta sederhana dengan menggunakan komponen peta yang telah dipelajari. Yuk, perhatikan peta berikut ini. Nah, dapatkah kalian menjelaskan letak geografis Indonesia? Yuk, perhatikan. Mari kita mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis untuk jalur perdagangan. Dan diingat baik-baik ya anak-anak, bahwa wilayah NKRI ini harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai kita bisa mendengar atau mendapatkan berita ada pulau-pulau di Indonesia yang diperjualbelikan. Semoga hal itu tidak terjadi karena kita harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yuk, perhatikan kembali peta Indonesia berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan komponen-komponen peta Indonesia tersebut? Yuk kita mempelajari komponen peta. Namun sebelumnya kita mengingat kembali apa yang dimaksud dengan peta. Nah, masih ingat ya di pelajaran di kelas 4? Betul sekali. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dengan menggunakan skala tertentu. Nah, mungkin di rumah kalian sudah ada ya atlas dan globe. Apa ya bedanya atlas dengan globe? Betul sekali, kalau atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan, sedangkan globe adalah tiruan bentuk bola bumi. Nah, yuk kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan komponen peta. Adapun komponen peta tersebut berguna untuk mempermudah membaca peta. Komponen peta yang pertama, ayo apa kira-kira? Ya, perhatikan tanda panahnya. Ya, nomor 1 tersebut menunjukkan judul peta. Judul peta ditulis di bagian atas. Pada umumnya ditulis dengan menggunakan huruf besar. Judul peta berfungsi memberikan kejelasan isi peta. Nah, komponen peta yang kedua apa ya kira-kira? Nah, yang ditunjukkan tanda panah tersebut apa ya? Betul sekali, skala.
Nah, skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Contoh, jika ada skala 1 berbanding 500.000, berarti 1 cm pada peta sama dengan 500 cm atau 5 km jarak sebenarnya. Kira-kira apa ya komponen peta yang ketiga? Perhatikan tanda panahnya. Ya, komponen peta yang ketiga dinamakan simbol. Nah, simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Simbol dalam peta dapat berbentuk simbol titik, garis, dan warna. Simbol titik diantaranya, nah perhatikan, ada ibu kota provinsi atau kota, lingkaran berwarna hitam penuh, itu ibu kota kabupaten atau kota. Terus ada bentuk lingkaran yang tidak berwarna hitam penuh, itu menunjukkan kota. Segitiga menunjukkan gunung, pesawat menunjukkan bandar udara, dan pelabuhan laut seperti ada ombaknya ya. Nah, sedangkan simbol garis contohnya jalan raya, diperhatikan ya. Terus seperti simbol tambah titik, tambah titik itu batas provinsi, garis titik menunjukkan batas kabupaten, dan seperti aliran sungai ya, garis yang memanjang itu menunjukkan simbol sungai. Selain simbol titik dan simbol garis, ada juga simbol warna. Kalau kalian perhatikan di setiap peta atau kalian di rumah ada atlas, bisa dilihat ya, ada simbol warna hijau menggambarkan dataran rendah, kuning menggambarkan dataran tinggi, coklat menggambarkan pegunungan atau gunung, putih menggambarkan puncak salju, dan biru menggambarkan perairan. Yuk kita lanjutkan mengenal komponen peta yang keempat ya. Betul sekali, itu dinamakan dengan garis astronomis. Apa yang dimaksud dengan garis astronomis? Nah, garis astronomis merupakan garis hayal pada permukaan bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Dan garis tegak atau vertikal itu disebut dengan garis bujur. Komponen peta selanjutnya, yuk perhatikan kembali peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional Republik Indonesia. Perhatikan tanda panahnya. Ya, ini adalah dinamakan dengan legenda. Legenda dalam peta merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Apa ya kira-kira komponen peta selanjutnya? Ya, perhatikan tanda panahnya. Ya, kira-kira apa ya? Betul sekali, nomor 6 adalah mata angin. Mata angin dalam peta merupakan pedoman utama arah mata angin. Nah, mata angin yang mengarah ke arah atas menunjukkan arah utara. Coba perhatikan di setiap atlas atau peta, arah mata angin itu di dalam peta selalu menunjukkan arah utara atau atlas. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin di kelas 3 juga kita udah belajar arah mata angin ya, mulai dari utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Yuk kembali mengenal komponen peta. Perhatikan garis yang mengelilingi kotak kecil. Nah, yang ada di sebelah kanan ini dinamakan dengan insert peta. Nah, insert peta bertujuan untuk menunjukkan lokasi yang penting tetapi kurang jelas dalam peta, serta untuk mempertajam atau memperjelas salah satu bagian peta. Yuk
Mari mengingat kembali komponen peta yang baik. Harus memenuhi berapa komponen? Betul sekali, 7. 1. Judul peta. 2. Peta skala. 3. Simbol. 4. Garis astronomis. 5. Legenda. 6. Arah mata angin. Dan yang terakhir, ingat poin ketujuh adalah insert. Terima kasih dan alhamdulillah sekarang kita mengenal komponen peta yang baik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.